Mudah-mudahan wasilah PT BES Bapak Ibu semua ngalamin apa yang saya alamin. Oh enggak? Nah, sekarang kuncinya. Simak sampai selesai gimana cara kita mengambil peluang di PT BES. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya masih di rumah yang Cigelang. Kita sekarang mau berangkat ke kantor jam 11 ya. Cuman kita ke rumah lama dulu untuk ganti baju guys. Belum ganti baju karena belum semua baju pindah ke rumah ini. Jadi ya mau nggak mau kita ke rumah lama dulu untuk ganti baju. Udah itu kita langsung cus kantor. Nah, Aisyah mau ikut jalan-jalan Bandung. Api. Kita ke Griasi dulu ganti baju, saya belum ganti baju. Api. Di kantor pusat PT BES, cuman ini di bagian belakang ya. Di depan tadi penuh. Di depan penuh, jadi kita lewat belakang, parkir di belakang. Nah, ini udah banyak banget mobil-mobil yang terparkir. Ada mobil apa aja guys? Bisa dicek dulu. Seperti biasa mobilio banyak ya. Porsche. Jadi kalau ke kantor pusat tuh bisa lewat depan. Bisa lewat belakang guys. Kalau lewat belakang ini nembusnya ke lantai 2 langsung ke customer service. Lagi banyak renovasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Deh, ini kelihatan puasa nanti gimana? Surah ibu-ibu, keras. Bapak-bapaknya pada kemana ini? Tidur. Oh, banyak. Sekali lagi nih, salamnya harus semangat dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Wah, ini paling keras nih, layak dapat duit nih nanti. Kasih. Mau? Kayak lagi. Apa kabar? Masya Allah. Dan insya Allah yang jawab salam saya bisa lunas utang tahun ini. Bisa dapat luxury. Bisa dapat Pajero. Kebaya saya kadang nggak nyangka loh hari ini menjadi Algian Saputra yang sekarang. Saya masih ingat Pak, Bu, 2019 berapa tahun yang lalu tuh? 3 tahun ya, ada ya? 2019 tepat bulan suci Ramadan, saya masih ingat saya masih nge-Grab, saya masih ojek online. Kok sekarang berubah ya? Itu siapa yang bikin kayak gitu ya? Hah? Saya masih ingat 2019 jam segini tuh saya masih nyalain aplikasi Pak Bu buat dapat orderan. Buat apa coba dapat orderan? Buat dapat komisi yang 10.000, 20.000 ya buat buka. Ini masih inget banget. Sekarang kenapa saya ada di sini coba? Lama nggak tuh jangka waktunya 2019 sampai 2023? Enggak ya. Mudah-mudahan wasilah PT BES Bapak Ibu semua ngalamin apa yang saya alamin. Oh enggak?
Nah, sekarang kuncinya. Simak sampai selesai gimana cara kita mengambil peluang di PTBS. Ya, saya kasih tahu sekarang, ini cara versi perusahaan gimana supaya teman-teman yang pertama lunas hutang, yang kedua bisa punya motor cash, yang ketiga bisa punya mobil cash, yang keempat bisa punya mobil mewah cash, yang kelima bisa dapat luxury rumah 1 miliar. Dan yang terakhir, kalau itu udah dapat semua, Bapak Ibu semua akan hidup bebas hutang dan riba. Siap ya? Simak sampai buka ya. Maka tugas Anda harus paham di PTBS kalau pengen jadi orang kaya. Mau jadi orang kaya nggak? Mau jadi sales atau mau jadi orang kaya? Mau jadi sales atau mau jadi bintang iklan ini? Nih, ketika Bapak Ibu semua menjadi mitra PTBS, lihat tugas Bapak Ibu semua. Yang pertama, menjadi konsumen. Nggak bisa jadi bintang iklan sebelum Bapak Ibu semua nyoba dulu. Emang Raffi Ahmad mau mempromosi air mineral sebelum nyoba dulu airnya? Gimana kalau airnya pahit? Kan nggak jadi kan? Sama di PTBS juga, kalau pengen sukses simple, pakai dulu produknya. Makanya diarahin untuk belanja produk dulu nanti. Pakai produknya jadi konsumen, nanti Anda diajarin jadi distributor, jadi bintang iklan, jadi business owner. Berapa pendapatan Anda kalau Anda menguasai ini? Hah? Jadilah kayak saya nanti. Mau kayak saya nggak? Ada plus dulu buat PTBS dong. Bisnis yang modalnya kejangkau, hanya 2.600.000. Dengan 2.600.000 Anda udah punya hak usaha. Anda juga dapat produk ya, dapat produk 14 box senilai 3,5 juta produknya. Produknya apa aja? Banyak macam-macam, silahkan ambil yang Bapak Ibu butuhkan. Versi saya nih ya, saya dapetin semuanya 2,5 tahun sampai rumah 1 miliar. Jalan 3 tahun saya dapat 2.850.000.000. Ini tinggal 15 poin lagi dapat motor ke-6 nih. Motor ke-6. Ya, di 3 bulan ini saya lagi nargetin motor ke-6, mobil ke-6, Pajero ke-3. Jadi saking terukurnya loh. Saking terukurnya bisnis PTBS, saya tahu kapan saya mau dapat mobil, saya tahu gimana caranya untuk dapat Pajero kedua, Pajero ketiga, rumah kedua. Sampai saat ini alhamdulillah baru 285 miliar. Kecil atau besar ini? Besar buat yang belum punya. Buat yang udah ngerasain jadi kecil. Jadi kecil karena ini uangnya nanti akhirnya bermanfaat buat keluarga kita, nggak dipegang sama saya sendiri. Yang pengen dapat apa yang saya dapat, kunci pertamanya apa? Bukan modal. Harus punya impian. Di PTBS mitranya banyak atau sedikit? Lebih banyak yang dapat reward atau yang belum? Yang belum. Yang menentukan besar kecilnya reward setiap mitra itu impiannya. Ya, pegang kata saya. Ada orang yang dapatnya 1 miliar, ada 2 miliar, ada yang 10 miliar. Itu makin gede, berarti impiannya makin gede. Impian Anda akan menentukan besar kecilnya Anda dapat reward. Allah ngasih rizki ke orang yang emang udah sanggup megang uangnya. Kalau saya nggak sanggup nggak akan dikasih. Maka saya diuji dulu pastinya. Tahu nggak? Ketika saya lulus kuliah, dapat nggak tuh mobil rumah? Enggak. Saya ngelamar kerja ke sana ke sini. Jangankan untuk beli mobil, beli motor aja harus kredit. Itulah yang terjadi di masyarakat sekarang. Mau bapak gelarnya S1, S2, tetap aja beli motornya, beli mobilnya, beli rumahnya ngeredit. Ini saya alamin banget Bapak Ibu semua. Kalau dengan kerja keras bisa sukses, bisa kaya, harusnya tukang bangunan itu yang paling kaya. Karena mereka paling kerja keras, harus berkeringat dulu untuk dapat penghasilan harian. Tapi tukang bangunan bisa nggak punya rumah 2 lantai? Belum tentu, padahal dia yang bangun. Ternyata untuk sukses nggak cukup dengan kerja keras. Kita harus kerja cerdas, harus belajar. Ternyata ketika daftar PTBS saya baru paham, tugas saya itu jadi bintang iklan, bukan jadi sales. Di awal saya jadi sales, nawarin sana sini, akhirnya saya ditolak. Akhirnya saya ngerti, saya harus jadi bintang iklannya. Maka setiap kegiatan saya rekam, saya upload ke YouTube. Setiap kegiatan saya rekam, saya upload ke Facebook. Setiap kegiatan saya rekam, saya upload ke Instagram. Belum ada TikTok. Akhirnya saya ngerjain di rumah. Ketika Bapak Ibu semua berjuang untuk sukses, berjuang untuk jadi orang hebat,
Sesungguhnya Anda bukan sedang memperlihatkan kemampuan Anda atau kehebatan Anda. Anda harus berjuang untuk sukses dan untuk jadi orang hebat. Karena ketika Anda sukses, sesungguhnya Anda lagi memperlihatkan kekuasaannya Allah. Yang membuat saya punya rumah siapa? Kerja saya dari dulu sampai sekarang sama. Tahu-tahu saya dapat mobil, dapat rumah, kerjanya sama, tapi Allah. Jadi saya lagi memperlihatkan kekuasaan Allah. Allah bisa merubah gelap menjadi terang. Masa iya nggak bisa lunasin kita, nggak bisa lunasin utang kita? Masa iya Allah nggak bisa ngasih rumah ke kita? Ini tugas kita, yakin terhadap impian kita semua. Lihat, gimana Allah mengabulkan setiap impian kita. Cukup memelihara impian tersebut jadi sebuah doa, lempar terus ke langit, jangan diambil lagi walaupun semua orang nggak ngedukung kita. Sesungguhnya yang ngasih rizki bukan istri kita, bukan suami kita, bukan orang tua kita. Cukup mereka itu melihat hasilnya aja, perjuangannya kita aja yang sedih, kita aja yang nangis, gak apa-apa, next. Sampai akhirnya Bapak Ibu semua nanti bisa membahagiakan keluarganya. Bahagia bagi saya bukan motor, mobil, dan rumah. Bahagia bagi saya, di impian saya yang terakhir adalah melihat ayah dan ibu saya bisa tawaf di Ka'bah. Bahagia saya melihat ayah dan ibu saya bisa sa'i. Alhamdulillah bulan Februari saya bisa ngajak satu keluarga umroh. Bukan cuma istri, anak-anak saya nih, tapi next, tapi keempat orang tua saya yang awalnya nggak percaya sama saya, next. Ibu saya bawa, ayah saya, mertua saya bawa. Allah mungkin banyak ngasih orang rizki, ngasih mobil, ngasih rumah, tapi belum tentu setiap orang punya waktu, kesempatan bisa ngajak satu keluarga nangis bareng depan Ka'bah. Gak semua orang loh, karena umur gak ada yang tahu. Maka dari itu, buat Bapak Ibu semua yang lagi berjuang sekarang, jangan pernah sia-siakan waktu. Akhirnya saya sadar, yang paling mahal tuh bukan motor, mobil, dan rumah, tapi waktu. Waktu di mana sesegera mungkin kita bisa melihat istri kita, anak-anak kita, orang tua kita bahagia karena kita. Waktu di mana kita bisa ngajak semua keluarga kita berangkat ke Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Sampai jumpa di Senin minggu depan. Terima kasih Bapak Ibu. Oke, alhamdulillah selesai sudah program seminar rutin setiap hari Senin di kantor PTBS. Jadi insya Allah ketemu lagi di seminar bulan depan, Senin depan insya Allah ya. Sekarang karena masih di bulan suci Ramadan, udah jam 5, kita nyari tajil dulu. Kalian nyari makanan enak di Bandung. Let's go.